Kenapa Dokter Tifa tidak mengajukan pra-peradilan? Karena pra-peradilan yang sempat didaftarkan oleh Dokter Tifa itu adalah pra-peradilan untuk penetapan tersangka. Jadi karena penetapan tersangka mungkin waktunya memang sudah tidak cocok lagi, ya akhirnya itu kemudian dicabut, ya atau tidak jadi dimasukkan. Itu nggak apa-apa, benar. Makanya kami, ya artinya saya dan Dokter Tifa itu memang sama sekali tidak ada pertentangan. Ya kami menempuh strategi ini yang memang strateginya berbeda. Kalau misalnya ada termul-termul itu yang tanya, oh, ini menghambat saja. Lah sekarang tergantung di praper. Kalau Polda Metro Jaya besok langsung datang, ya beberapa jam lagi ini langsung datang dan patuh, cepat. Ya, tapi kalau mereka sengaja malah nggak datang atau menunda, lah itu jangan salahin kami, ya salahin orang yang kita praper, ya, karena berarti mereka lah yang menunda-nunda proses ini. Jadi mana ada peneliti mau merubah yang tadinya palsu menjadi asli. Kalau ada tuh koreksi, sedikit-dikit koreksi itu, nggak ada koreksi 180 derajat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kali ini eksklusif. Saya memang hanya memberikan tayangan ini untuk beberapa podcast yang dari tadi memang sudah setia nempel terus ya. Tentu saja selain Roy Suryo Official juga ada Langkah Update dan juga Ugreseno Tribrata ya. Yang lain nanti silahkan ambil dari sini ya gitu. Nah, beberapa jam yang lalu ya, beberapa saat yang lalu saya baru saja menghadiri sebuah pertemuan yang luar biasa. Itu reuni dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Jilid 2 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Wapres ke-10 Pak JK Yusuf Kala dan juga Wapres ke-11 Pak Profesor Budiono. Nah, tentu itu ada rekamannya tersendiri dan lihat bagaimana antusias ya para bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan Bersatu Jilid 1 dan Jilid 2 yang kemudian masih setia juga bersama kita ya dan kemudian mengikuti perkembangan sampai sejauh ini tanpa rekayasa ya, tanpa diada-adakan. Komentar-komentar beliau tentu saja sungguh luar biasa, tapi tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat. Ada beberapa komentar yang memang sangat bersemangat dan kita melindungi sosok yang bersangkutan itu sengaja kita sembunyikan atau sengaja kita perhalus ya, demi kebaikan bersama. Karena terus saja hampir semuanya atau mostly itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk kasus ini. Ya, dan ada beberapa tips-tips itu juga tidak kita keluarkan. Karena apa? Untuk menghormati dan untuk kenyamanan semua pihak. Hari ini juga kalau kita mau ingat, seminggu yang lalu itu terjadi juga peristiwa yang sangat luar biasa di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Yang ketika waktu itu ya di pavilion Awaludin Jamin waktu itu adalah terjadi tarik menarik yang luar biasa ya. Ketika jam syuting ini dibuat ya, saya tidak akan menceritakan ini syuting jam berapanya ya, tapi seminggu yang lalu persis, wah itu luar biasa. Bahkan ada anekdot yang mengatakan Roy Suryo ditungguin itu tapi dibela sama kombes dan kompol ya. Kombes dan kolonel. Bukan kompol, kombes dan kolonel. Jadi ada Ibtu yang berusaha menjaga menarik-narik saya, Ibtu aktif, tapi kemudian dibela oleh purnawirawan, ya ada kombes ya dari kepolisian dan juga ada kolonel dari Tentara Nasional Indonesia. Luar biasa kalau mengingat peristiwa seminggu yang lalu itu. Dan akibatnya apa? Ketika malam hari itu tiba-tiba dari pihak rumah sakit, ya Rumah Sakit Polri itu ada dokter jaga yang tanya kemudian mau mengeluarkan saya dan Dokter Tifa di rumah sakit itu dengan quote and quote memberikan izin untuk pulang ya. Izin pulang kok jam 10 malam. Mana ada rumah sakit membolehkan pasiennya pulangkan jam 10 malam ya. Kemudian kami berdebat sampai dengan jam 12 malam. Nah, untungnya alhamdulillahnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan itu jauh lebih menang daripada tindakan paksa yang waktu itu dilakukan. Dan akibatnya baru esok harinya atau Senin dini harinya, Senin pagi, bukan Senin dini hari, itu kemudian saya dan Dokter Tifa kemudian dipindahkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu pun ada drama juga, ya. Jadi kami harus dilewatkan ke Polda Metro Jaya, kemudian sempat juga ada tarik menarik juga ya. Tapi ya, alhamdulillah semuanya berlangsung seperti apa yang ada ya. Jadi tadi juga ada yang komentar tadi ya di pertemuan KIB tadi, Kabinet Indonesia Bersatu lagi,
Mas Roy Suryo tuh kayak kucing gitu. Kenapa kayak kucing? Memang saya hobi kucing ya. Kucing tuh nyawanya 9. Jadi kucing nyawa 9 tuh ya itu ya. Jadi kayak kucing kalau ditangkap lepas lagi gitu. Ya udah kita hormati saja ya. Itu pendapat dari para senior-senior, rata-rata senior saya sih yang ada. Dan tadi juga pertemuan tadi selain anggota kabinet ada juga barisan yang diundang oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia yaitu Pak SBY tadi juga mengundang barisan Caraka Dharma. Caraka Dharma itu adalah angkatan 74 ya gitu, angkatan 74 yang turut hadir di situ. Jadi para purnawirawan yang hadir dan juga memberikan semangat yang luar biasa. Apa semangatnya saya tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangi. Yang pantas dan bisa ditampilkan kami tampilkan ya, tentu dalam rekaman tersendiri. Judulnya Serunya Reunion ya, itu ada nanti rekamannya tersendiri. Tapi sekali lagi saya bilang kalau ada yang sifatnya sangat-sangat kemudian menohok ya, atau mungkin terlalu keras ya, atau mungkin terlalu bersemangat, yaitu kemudian kita perhalus demi apa? Demi kebaikan bersama. Nah, beberapa jam lagi ya, itu kita akan memasuki, nanti teman-teman akan melihat ya bahwa jam 9 tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan berlangsung sidang pra-peradilan, prapit ya, terhadap tentu saja yang kami prapit itu sebenarnya adalah Polda Metro Jaya. Wabil khusus lagi adalah di Reskrim Polda Metro Jaya dan juga pelaksana di lapangannya, yaitu Kanit yang kemudian melakukan eksekusi ya seminggu yang lalu atau bahkan Jumat 10 hari yang lalu ketika kemudian terjadi penangkapan yang brutal. Sekali lagi saya mengatakan penangkapan yang brutal di rumah saya oleh para petugas kepolisian. Kenapa brutal? Karena itu benar-benar tidak sesuai dengan KUHP ya. Sudah dipastikan ya, tidak ada izin RT atau RW. Ini clear banget ya. Sudah dipastikan tidak ada izin RT atau RW. Karena kami sudah mendapatkan keterangan dari rukun tetangga dan rukun warga setempat, petugas yang datang itu tidak lapor kepada RT atau RW. Ya, nah itu jelas banget ya. Dan kami sudah antisipasi. Andai kata akan ada backdate, misalnya mereka datang untuk membuat RT atau RW itu tanda tangan. Kalau ada tanda tangan, berarti backdate. Karena saya sudah mengumpulkan keterangan dan itu akan menjadi bukti nanti ketika sidang prapit. Mereka tidak meminta izin kepada RT atau RW setempat. Ya. Mereka pun ketika datang ke Satpam itu langsung datang menunjukkan surat dengan cepat, kami polisi, kami tugas, kemudian langsung mengajak 2 Satpam. Jadi Satpam itu tidak sempat membaca suratnya juga. Ya, itu kata petugas Satpam sudah. Yang kemudian saya mintain keterangan ya, kejadian pada hari Jumat pagi 2 minggu yang lalu itu ya, itu yang terjadi begitu. Bukan Jumat kemarin ya, tapi Jumat seminggu sebelumnya. Ketika datang penangkapan terhadap saya di rumah saya di kawasan Tangerang ya gitu, di Tangerang Selatan. Jadi itu jelas-jelas betul ya. Itu pelanggaran yang sangat luar biasa. Belum lagi ketika masuk rumah ya. Masuk rumah pun dalam aturannya itu harus mengetuk rumah, kemudian petugas RT dan RW yang masuk duluan menanyakan, baru proses selanjutnya. Tidak tiba-tiba saja ya ada petugas masuk kamar tidur. Sekali lagi itu masuk kamar tidur. Ya, ketika melewati saya di kamar kerja, kebetulan kamar kerja saya memang berbeda dengan kamar tidur, tapi sebenarnya ada jalan tembus ya. Ya, tiba-tiba saya mendengar istri saya teriak memanggil nama saya. Jadi saya kaget sekali. Saya keluar ternyata petugas-petugas itu sudah ada masuk kamar tidur. Ini kan kejahatan yang luar biasa ya. Saya bilang ini kejahatan ya. Mana ada kasus pencemaran nama baik dan fitnah kok sampai penangkapannya seperti teroris. Atau saya mengatakan bahwa penangkapannya seperti peristiwa G30 SPKI. Ya, ketika para jenderal-jenderal itu didatangi oleh Cakrabirawa. Ya, Cakrabirawa yang kemudian ada Dul, namanya ada si Dul Martin atau apa situ. Kemudian pada datang, kemudian mereka langsung datang dan bahkan sama persis. Ketika kemudian saya tidak diperbolehkan ganti, ya ganti baju nggak boleh, ganti celana nggak boleh. Bahkan kalimatnya pun saya mengulanginya sama persis di rekaman ada itu. Ketika mereka bilang saya mau cuci muka, ya saya mau mandi, saya tidak diperbolehkan. Saya waktu itu bilang saya mau mandi, nggak boleh pak. Minimal cuci muka toh, gitu. Lihat kalau Anda lihat nonton film G30 PKI ada kalimat itu. Minimal cuci muka toh, gitu. Itu ada kalimatnya dan saya menirukan itu persis ketika kejadian.
Karena memang peristiwa seperti itu. Untung saja mereka nggak bawa bedil ya. Kalau bawa bedil, lah itu sudah pelanggaran HAM. Karena apa yang terjadi di rumah saya itu jelas pelanggaran hak asasi manusia. Jadi saya juga mengetuk nih, bagaimana ini Komnas HAM ya, sudah jelas-jelas timbul pelanggaran HAM terhadap pelaku. Kalaupun saya dikatakan pelaku ya, tindak pidana pencemaran dan fitnah. Masa pencemaran dan fitnah datangnya kemudian dijemputnya kayak penjemputan teroris atau kayak penjemputan perampok ya. Memang mereka bisa saja datang kapan saja, tapi kan ada aturannya. Tidak tidak kemudian dihancam kromo semua petugas digitukan gitu ya. Amatnya semua pelaku digitukan. Dan mereka itu siapa gitu. Seenaknya datang ke rumah tanpa izin RT RW, menggelandang satpam, dan satpam tidak naik ke rumah. Satpam pun tidak berani masuk. Satpam itu hanya di luar pagar. Satpam masih hormat itu ya, masih luar biasa. Satpam itu ada 2 satpam, itu hanya di luar. Dan itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam pra peradilan. Jadi kami memaklumi ya, tim hukum kami, Pak Refli Harun, Pak Abdul Ghafur Sangaji, dan kawan-kawan dari Tokham, ya, karena Prapit ini memang digawangi oleh Tokham, ya, tim hukum saya yang lain nanti akan bersiap ketika nanti Tokham dan TAK itu nanti akan bersiap untuk sidang materi pokoknya, ya, seperti yang nanti Dr. Tifa tanggal 2 Juli itu akan melaksanakan. Nah, sementara untuk Prapit itu akan dihandle oleh Tokham. Jadi tentu saja ini juga informasi untuk para media. Kalau Anda ingin mengkonfirmasi apa yang terjadi di pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa jam lagi, ya, silakan Anda tanya ke tim hukum Tokham, ya, yang itu yang menangani ini. Tim TAKA memang tidak menangani ini. Jadi saya hormat karena tim TAKA ya, di bawah Pak Petrus Celestinus dan juga di situ ada Pak Ahmad Kosinudin. Beliau concern kepada proses selanjutnya. Demikian juga kepada simpatisan, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Yang kemarin saya juga datang ke pertemuan di Lontong Daily ya, itu, dan saya datang di ujung karena sebelumnya saya memang ada acara menjadi saksi di pernikahan ya salah seorang almarhum lawyer ya, yang waktu itu Pak Herman Umar, yang sebenarnya juga sudah siap untuk membantu saya, tapi sayang Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan lain. Sang kolik memanggil Pak Herman Umar lebih cepat. Putrinya itu juga lawyer juga ya, Sena Denda Jevika itu yang kemarin nikah, dan saya menjadi perwalian dari keluarga yang ada di situ. Kemudian sore malam harinya saya sempat datang ke acara otomotif di Bekasi, dan baru di ujung itu di atas jam 9 saya datang ke pertemuan mak-mak ya. Itu ada mak-mak dari KNPRI, ada mak-mak dari ARM, ada dari Forum Aksi, kemudian ada bapak-bapak yang lain ya, ada teman-teman yang juga dari Forum Indonesia ya, ada kemudian dari Purnawirawan TNI, ya, ada kemudian dari siapa lagi? Ya, dari Forum Aspirasi ya, kemudian ada juga bapak-bapak kalau nggak salah dari UI Watch ya. Nah, dari UI Watch juga ada kepada memberikan pandangan-pandangan, termasuk juga yang sempat memberikan komentar itu ada ibu-ibu dari Purnawirawan TNI ya, kemudian ada juga Pak Dr. Zul, ada kemudian juga tokoh-tokoh yang lain yang saling memberikan testimoni. Terima kasih semuanya, dan saya memang terlambat kemarin tapi alhamdulillah saya masih berada di ujung. Nah, jadi beberapa jam lagi itu adalah pra peradilan. Pra peradilan adalah sebuah upaya gugatan terhadap proses ya penangkapan kemudian penahanan yang tidak benar yang dilakukan oleh kepolisian. Utamanya adalah Polda Metro Jaya. Kalau memang sempat di awal itu ada termasuk kenapa kami harus mencantumkan nama tokoh-tokoh tertentu ya dalam pra peradilan. Ya karena mereka itu adalah termasuk pejabat negara. Tapi karena banyak yang menanyakan, oke lah kita fokus saja kepada Polda Metro Jaya yang kita praperkan ya. Dan kami juga sangat menghormati kenapa Dr. Tifa tidak mengajukan pra peradilan. Karena pra peradilan yang sempat didaftarkan oleh Dr. Tifa itu adalah pra peradilan untuk penetapan tersangka. Jadi karena penetapan tersangka mungkin waktunya memang sudah tidak cocok lagi ya, akhirnya itu kemudian dicabut ya, atau tidak jadi dimasukkan. Itu nggak apa-apa, benar. Makanya kami ya, artinya saya dan Dr. Tifa itu memang sama sekali tidak ada pertentangan. Ya, kami menempuh strategi ini yang memang strateginya berbeda. Tim Dr. Tifa digawangi oleh TPDT, tim pembela Dr. Tifa,
Di situ ada Pak Al-Katiri, ada Pak Dr. Taufik, ada kemudian juga Pak Wirawan Adnan, ada juga Pak Burhan dan kawan-kawan yang ada di situ ya. Sementara di saya di tim Tokham ada Pak Refli, ada Abdul Ghafur Sangaji, ada Bu Soraya, ada kemudian juga Pak Kombes Yasena ya atau Yahya Setianegara, ada juga Pak Restan dan lain sebagainya. Jadi memang ini strategi yang kami lakukan. Tidak masalah, kami rela tim Dr. Tifa silahkan jalan duluan ya, atau peradilan terhadap Dr. Tifa itu nanti akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, pukulnya sama ya, jam 9 atau jam 10 dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Itu silahkan nanti jalan duluan, nggak apa-apa. Saya memang harus menunggu praper ini, harus menunggu pra peradilan ini. Dan menunggunya kapan? Kalau misalnya ada termul itu yang tanya, oh, ini menghambat saja. Lah sekarang tergantung yang di praper. Kalau Polda Metro Jaya besok langsung datang ya, beberapa jam lagi ini langsung datang dan patuh, cepat. Ya, tapi kalau mereka sengaja malah nggak datang atau menunda, lah itu jangan salahin kami, ya, salahin orang yang kita praper ya, karena berarti mereka lah yang menunda-nunda proses ini. Jadi sekali lagi, teman-teman yang memirsa ini melalui Roy Suryo Official, melalui Langkah Update dan melalui Ugrose Notrib Data ya, dan nanti YouTube lain yang mengikuti ini ya, apa yang kami lakukan ini adalah hak dari apa yang kita lakukan selama ini untuk menegakkan kebenaran, dan itu sesuai dengan tadi pesan-pesan yang saya terima langsung dari bapak-bapak dan ibu-ibu senior yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu, baik Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama maupun yang kedua, untuk tetap tegar dan maju terus ya di dalam kasus ini. Ya, sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan itu semua adalah fakta, itu semua adalah real yang terjadi, bukan kemudian saya tutup-tutupi atau itu sengaja diglorifikasi. Memang enggak, ya memang acaranya itu berlangsung tepat semalam sebelum praper. Ya, bukan berarti kemudian wah ini Roy Suryo mengumpulkan, dia nggak mungkin saya mengumpulkan mantan atau presiden ke-6 kemudian wapres ke-10 dan 12 atau wapres ke-11 itu enggak lah, memang sudah diatur. Jadi ini sebenarnya petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa temu kangen atau reuni dari Kabinet Indonesia Bersatu itu tepat sehari sebelum pra peradilan beberapa jam lagi? Ya jangan disalah-salahin kalau itu memang terjadi gitu loh. Jadi itu memang ada, dan kalau waktunya pas sekali kalau ada orang, ya memang kalau semua itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, ya memang begitu. Nah, nanti ketika apa yang terjadi nanti di sidang, itu juga sama. Jadi dalam sidang nanti, ya, itu juga akan berlangsung dengan berurutan ya nanti peristiwanya. Minggu ini setidaknya ada beberapa agenda yang nanti menarik ya. Silakan dicatat ya gitu. Jadi beberapa jam lagi akan berlangsung sidang pra peradilan saya terhadap petugas Polda Metro Jaya. Lusa atau besok ya sebenarnya, karena hari ini kita tapping ini sudah hanya tinggal beberapa jam lagi. Besok itu pada hari Selasa ya, tanggal 30 Juni itu akan berlangsung klarifikasi ke saya terhadap laporan saya terhadap seseorang yang bernama Dr. Eng Rismon Asiolajiani para Eng ya, yang jelas-jelas sudah melakukan ucapan atau tindakan bohong ya, dan memfitnah saya yang ketika dia mengulas kembali soal barang-barang Kemenpora. Dan ini akan menarik karena saya akan minta Kamnet 4 ya, unit 4 itu silakan sinergi dengan unit 5. Karena unit 5 itu sudah memproses juga laporan dari saudara Oiwobo yang melaporkan saya sudah sejak tahun yang lalu, dan mereka kepolisian itu sudah mendapatkan klarifikasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa status barang-barang itu sudah clear. Jadi sudah clear, sudah jelas. Itu adalah bukan ada yang disebut-sebut itu ada penggelapan, apalagi pencurian. Nggak ada. Waktu itu hanya ada kesalahan pencatatan yang harusnya di kementerian, dicatat ke menteri. Dan jelas itu yang terjadi, maka Oiwobo harus menanggung akibatnya karena laporan dia palsu. Termasuk juga si Omon ini ya nanti. Besok makanya saya klarifikasi, bahkan saya akan bawa itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus itu, di mana memenangkan saya terhadap gugatan Imam Nahrawi di tahun 2019. Saya tidak ada apapun ya terhadap Imam Nahrawi ya Mas Imam, tapi karena ini persoalan diangkat-angkat lagi, maka saya akan bawa putusan yang ketika Kemenpora waktu itu pengganti saya Imam Nahrawi sudah mencabut gugatan ke saya.
Jadi saya sudah 2-0 otomatis karena kementerian sudah diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya, sudah clear jawabannya. Kemudian sudah ada jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, esoknya lagi pada hari Rabu tanggal 1 Juli itu ada sidang gugatan dari Pak Subhan Palal. Nah, itu hari Rabu itu ada 2 gugatan. Dari Pak Subhan Palal dan siangnya ada gugatan dari Pak Bonatua. Itu pada hari Rabu di Pengadilan Negeri yang berbeda. Ya, nanti silahkan diikuti jadwalnya. Jadi minggu ini memang wah luar biasa ini jadwalnya. Kalau permainan wayang selalu bulan, wah itu ada tokoh-tokoh yang kemudian beriring bersama-sama. Baru pada hari Kamis ya, tanggal 2 Juli, kita akan membersamai bersama Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya gitu, Dr. Tifa akan maju duluan. Dan itu mungkin baru akan pembacaan dakwaan terlebih dahulu. Kita hormati dakwaan apapun yang akan dibacakan untuk sahabat saya Dr. Tifa. Dan saya percaya, aku yakin Dr. Tifa sudah akan sangat siap ya mendengar dakwaan itu dan kemudian ada sangat siap juga untuk kemudian melakukan pembelaan dengan TPDT-nya, tim pembela Dr. Tifa. Nah, jadi teman-teman semua, minggu ini luar biasa jadwalnya. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan mungkin nanti Jumat ada acara lagi nanti tambahannya dan juga lain sebagainya. Bahkan Selasa malam, insya Allah kalau jadi, ya saya masih bilang kalau jadi, karena bisa saja tiba-tiba tidak jadi. Ada acara di salah satu TV swasta yang sangat heboh, kayak gitu. Namanya Rakyat Bersuara di iNews. Saya sudah mendengar siapa-siapa yang akan hadir dan nanti akan kita putuskan siapa-siapa yang akan tampil dari kita. Ya, meskipun kemarin sudah ada rencana, tapi ya siapa tahu ada perubahan ya. Siapa yang tampil dari sini dan dari sana. Ya, apakah itu jadi Pak Refli, jadi Mas Gafur Sangaji, jadi kemudian Pak Alkatiri, jadi kemudian saya, dan dari sono jadi kemudian ada kuasa hukum dan ada termul dan katanya ada si Omon, dokter palsu itu, ya gitu. Nah, nanti kita lihat dia berani tampil atau enggak. Kalaupun dia tampil, ya enggak apa-apa, ya enggak masalah. Kita lihat, kita dengar bagaimana dia menceritakan bagaimana seorang peneliti yang mau dibayar, bukan dibayar, mau kemudian melakukan penelitian bayaran. Saya bilang penelitian bayaran atau penelitian pesanan lah. Masa ada peneliti melakukan eratum lebih dari 3-8%? Nggak ada penelitian itu. Apalagi dia dulu mengatakan 11.000 triliun persen. Tiba-tiba berubah. Yang tadinya palsu menjadi tidak palsu. Yang tadinya toilet paper, tahu nggak toilet paper? Kertas WC, kertas yang untuk cebok itu. Nah itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi asli. Kan aneh ya, kan belum menjadi asli. Jadi itu sangat-sangat tidak mungkin itu terjadi. Nah, jadi kita tunggu saja nanti ya. Bagaimana peneliti di Indonesia dipermalukan oleh sosok ini. Zombie ini ya. Kenapa zombie? Ya karena sudah ada surat kematiannya zombie ini ya. Kenapa zombie ini? Mana ada peneliti mau merubah yang tadinya palsu menjadi asli. Kalau ada tuh koreksi, sedikit-dikit koreksi itu. Nggak ada koreksi 180 derajat itu. Ya, yang tadinya misalnya ada dulu mengatakan bumi itu bulat, tahu-tahu dikoreksi jadi bumi itu kotak das, gitu. Nggak ada kotak mengoreksi kok bisa kayak gitu, sama nggak ada. Ya, jadi itu jelas betul. Nah, jadi teman-teman semua, ya doakan saja, insya Allah beberapa jam lagi sidang dari pra peradilan itu akan berjalan lancar. Pra peradilan ini sedikit ya tambahan. Memang itu hanya akan digawangi oleh seorang hakim tunggal. Dan prosesnya cepat. Ya, pra peradilan itu seminggu atau paling lama 2-3 minggu itu selesai. Nggak berlama-lama. Ya, kenapa? Karena ini cepat. Tapi kecepatan ini juga tergantung kepada pihak yang kita gugat. Polda Metro Jaya kalau mau cepat ya dari besok nanti datang. Ya, nanti datang dan kemudian nanti langsung menjawab gugatan-gugatannya dan kemudian menyelesaikan. Jangan kepanjang-panjangan. Itu ya. Nah, terus kemudian besok ada klarifikasi saya di Polda Metro Jaya ya terhadap laporan saya. Ya, itu laporan saya itu terhadap si Omon yang jalan ya, dokter palsu itu. Rabu kemudian ada sidangnya Pak Subhan Palal dan Pak Bonatua dan kemudian Kamis Dokter Tifa. Nah, jadi meriah. Minggu ini insya Allah akan kemudian meriah lagi dunia per-YouTubean kita, tidak diisi oleh kabar-kabar yang cuman isinya orang yang
apa namanya, sok senang, sok kemudian dipuji-puji, puja dan puji sambil apa namanya ada upacara adat-adatan dan lain sebagainya ya di suatu daerah di sana. Tapi kita akan membicarakan hal yang benar-benar esensial. Dan saya di kesempatan ini menghaturkan terima kasih sebenarnya untuk seluruh masyarakat ya yang sampai dengan detik ini luar biasa ya. Selalu kalau ketemu menyatakan Pak Roy kita maju terus ya. Kita ada, bahkan ada yang menitipkan pesan Pak Roy merdekakan Indonesia. Kita sudah merdeka Mas gitu. Oh iya tapi belum merdeka. Ya oke. Maka kita akan coba nanti menjadi masyarakat bisa lebih merdeka, bisa lebih bermartabat. Saya kira itu ya pemirsa apa yang ingin saya sampaikan. Saya tentu saja tidak menyampaikan sangat detail soal dakwaan atau soal yang sangat detail yang nanti akan dilakukan di sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena itu menjadi tayangan eksklusif. Tapi saya juga pesan begini, ya, semua tayangan di sidang, karena kemarin ada statement dari Humas Pengadilan Negeri, mohon dipertimbangkan. Indonesia sudah memasuki era keterbukaan. Media itu adalah the four stages of communication. Ya, ada pilar pertama itu adalah eksekutif, pilar kedua legislatif, pilar ketiga yudikatif, pilar keempatnya adalah komunikasi atau adalah media. Tolong tetap jaga keterbukaan informasi publik ya. Jangan kemudian membuat larangan-larangan yang ada. Karena dulu misalnya sidang Jessica, bahkan dulu ada sidangnya pembunuhan terhadap yang dilakukan oleh Eliezer itu ya, itu kemudian Verdi Sambo itu juga disiarkan secara live dan terbuka. Kok sekarang kita mundur malah kalau sidang itu nggak boleh disiarkan terbuka. Sidang kan boleh itu terbuka. Nanti tapi akan ada juga media mainstream yang melakukan permohonan atau bahkan gugatan juga, termasuk bagaimana rekomendasi dari Dewan Pers untuk siaran langsung ketika persidangan ini. Kita ikuti bersama dan semoga tayangan eksklusif ini bermanfaat untuk sidang yang akan berlangsung pra-peradilan beberapa jam dari sekarang. Kita tetap mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan juga permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, semoga memberikan ridho kepada kita agar semua ini berjalan lancar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.